Atta Halilintar aja pakai Imprion, masa OpenID enggak? Nah, kali ini saya ingin mereview sedikit sebuah RAM dari brand Imprion, dan ini tipenya yang Hyper-Z dengan head spreader hitam. Ini adalah salah satu RAM yang memiliki predikat terlaris ya di salah satu online marketplace kita. Imprion ini selain yang tipe Hyper-Z juga ada yang model telanjang seperti ini guys. Ini Imprion biasa. Dan kalau kalian lihat di sini IC-nya dia pakai Hynix. Sebenarnya saya agak aneh sih ngelihat ini kok kayak comotan logo dari Kingston HyperX Fury ya. Logonya pun mirip banget. Nih kalau nggak percaya saya akan tunjukkan kepada kalian. Ini adalah Kingston HyperX Fury asli ya. Kalian bisa lihat dan bandingin sendiri, logo keduanya mirip banget. Bedanya ini tentu saja pakai head spreader yang biru. Udah dari dulu kayak gini. Dan menurut saya sih, kalau yang seperti ini kurang cocok untuk build PC masa kini yang rata-rata udah nggak ada lagi yang pakai motherboard warna biru-biru, kebanyakan warna hitam dan putih. Makanya mungkin Imprion ini bisa laris juga, cuman karena tampang aja. Keduanya ini juga sama-sama menggunakan blister pack plastik seperti ini guys. Sama ya modelnya. Nah, saya nanti akan membandingkan RAM-RAM ini beserta dengan RAM Kingston HyperX. Ini bukan Kingston, sorry. Ini isinya Hynix. Cuman ini ada head spreadernya yang HyperX Fury. Mungkin bisa tambahan sendiri juga, banyak yang jual kayak ginian. Ini nanti saya akan bandingkan juga dengan yang Imprion tanpa head spreader. Kemudian saya juga ada Kingston yang non HyperX Fury. Kingston biasa ya ini ya, yang tipe pendek kecil. Ini semuanya DDR3. Ya udahlah, langsung aja kita cus, kita pasang, coba satu persatu di PC saya. Pertama, saya akan membandingkan Imprion yang Hyper-Z ini dengan HyperX dari Kingston. Keduanya sama-sama punya kapasitas 8GB PC 12800. Dan bisa kalian lihat spesifikasi keduanya di CPU-Z ini sama persis ya, setiming-timingnya juga. Yang Imprion Hyper-Z pun kedeteknya sebagai brand Kingston. Hasil benchmark CPU-Z-nya Imprion sedikit lebih unggul, tapi ini bisa juga karena faktor randomize. Dan saat bench Super P2M pun, Imprion Hyper-Z lebih cepat dengan beda yang super tipis. Tapi saat di test speed pakai FOVSoft dengan block size 2 maupun 4GB, Kingston HyperX unggul super tipis yang juga bisa dikarenakan faktor randomize. Terakhir, skor di memory mark dari software PassMark ini juga menunjukkan hal yang sama guys. Kesimpulannya kedua RAM ini memiliki performa yang identik ya. Lanjut, saya bandingin antara Imprion biasa berchip Hynix dengan Hynix original. Tapi yang ini spesial ya, pakai head spreader. Di detail spesifikasi CPU-Z ini juga memperlihatkan kalau spek kedua RAM ini sama persis, bahkan sampai ke part dan serial numbernya juga. Hasil bench CPU-Z kedua RAM ini juga sama aja, nggak ada beda. Begitu pula saat bench di Super P2M. Kedua RAM lolos sempurna dengan waktu yang setara. Tapi di speed test FOVSoft ini, Hynix original sedikit lebih kenceng. BTW ini angka terbaik yang didapatkan oleh kedua RAM setelah saya tes berkali-kali ya. Sama halnya saat tes di memory mark dari PassMark. Hynix original bisa menorehkan angka yang lebih tinggi sedikit. Intinya keempat RAM tadi performanya sama-sama aja ya. Selanjutnya kita coba Imprion Hyper-Z 4GB PC 12800 dengan Kingston biasa 4GB juga PC 10600. Beda speed ya ini, kita lihat sejauh mana perbedaannya. Secara spek jelas set timing Kingston lebih rapat dengan CL9, ya karena speednya lebih rendah. Oh iya, BTW ini Hyper-Z 4GB juga Kingston kedeteknya. Untuk skor bench CPU-Z ternyata sama aja guys. Begitu pula di hasil tes Super P2M yang 11-12. Dan bahkan untuk skor speed test FOVSoft ini hasil terbaik Kingston malah bisa melebihi yang Hyper-Z. Padahal speednya lebih rendah. Nah, tapi skor memory mark di PassMark ini bisa menunjukkan kalau speed lebih tinggi bisa lebih unggul. Skor Kingston PC 10600 terlihat jelas lebih rendah di hampir semua aspek.
kecuali latensi tentunya. Sedangkan Hyper-C 4GB maupun RAM-RAM sebelumnya yang sama-sama PC 12800, skornya bisa dibilang sama semualah. Terakhir sebagai bonus, ini saya nyobain dual channel Kingston PC 10600. Jadi 4GB kali 2 ya ini. Saya bandingin dengan Inspiron Hyper-C 8GB PC 12800 sekeping. Dan untuk hasil tes di CPU Cibench, Super P2M maupun Soft Speed Test, keduanya lagi-lagi 11-12. Saya sampai bosan nih liatnya. Sama terus. Untung di memori Mark Passmark yang lebih detail ini bisa nunjukin perbedaan skor keduanya. Dan bedanya lumayan jauh guys. Padahal speednya lebih pelan setingkat ya. Tapi berkat config dual channel, kedua RAM ini bisa lebih unggul performanya. Oke, jadi sekian aja video ini. Semoga bisa memberi pencerahan dan makasih udah nonton.